Sebagai seorang freelance atau pekerja lepas di sebuah perusahaan advertising, aku memang tak terbiasa untuk Bang VN pagi-pagi buta. Sehari-hari, biasanya aku bisa kapan saja pergi ke kantor tanpa tergantung pada jam kerja. Kantorku selalu terbuka selama 24 jam, dan hal itu membuat lebih santai mengerjakan hal lain selain pekerjaan utama, namun tidak untuk hari itu. Pagi itu, aku sungkan juga untuk menolak ajakan Pak Kades sewaktu selesai pertemuan kemarin malam meminta para tetangga untuk jogging pagi keliling desa. Apalagi, kata mereka selesai jalan pagi, kami akan diajak kulineran di pasar. Tentu saja aku mengiyakan hal itu, apalagi aku sebagai RW setempat harus memberi contoh yang baik bagi para tetangga. Sebelumnya, perkenalkan namaku Anton. Di usia ke-37 tahun, aku sudah berkeluarga dengan Desi, Waita yang dulu menjadi temanku sewaktu SMA. Selama 2 tahun berkeluarga, kami masih belum dipercaya memiliki momongan. Jika ditanya alasannya, karena istriku memilih menjadi TKL ke negeri seberang. Selain tuntutan ekonomi, istriku juga terpengaruh oleh ucapan temannya yang mengatakan jika gaji yang didapat di luar negeri lumayan besar. Apalagi kami memang sedang menabung untuk membeli rumah agar tak selayu menumpang di rumah mertua. Ya, selama ditinggal istriku, aku tinggal bersama ibu mertuaku. Entah, sebenarnya bisa saja aku pulang ke rumah orang tuaku di kota sebelah. Namun, istriku justru memintaku untuk tinggal bersama ibunya. Hitung-hitung jagain katanya. Lagi pula, tempat kerjaku juga berdekatan dengan rumah mertua. Ibu mertuaku seorang janda yang 5 tahun lalu ditinggal mati suaminya. Sebut saja namanya Bu Win, nama panjangnya Winarti. Usianya 68 tahun. Dan sehari-hari beliau menyibukkan diri menjadi ketua pengajian di desa. Sebenarnya, aku tak keberatan tinggal bersamanya. Hanya saja kadang ada perasaan lain ketika dia memperlakukanku berlebihan. Dalam arti, lebih dari mersua pada menantunya. Entah hanya perasaanku saja, atau memang demikian adanya, aku juga bingung menanggapinya. Sebagai gambaran, di usia yang terbilang tua, mersuaku masih nampak cantik. Wajahnya mirip penyanyi India, dengan postur sedikit gemuk, serta anugerah yang lebih. Bahkan jika boleh jujur, istriku kalah cantik jika dibandingkannya sewaktu muda. Singkatnya, pagi itu, istriku sudah membangunkanku tepat jam 5 pagi. Kebetulan, istri baru seminggu pulang dari TKI, dan aku sempat berpesan malam harinya jika pagi itu ada acara jogging bareng tetangga. Aku pun lantas menuju kamar mandi, sekedar cuci muka dan sikat gigi sementara istriku lanjut istirahat di kamar. Namun, ketika melewati pintu dapur yang tersambung dengan pelataran cucian, mendadak aku mundur. Dari kejauhan bisa kupantau bagaimana suasana saat itu. Bahkan sempat pula aku berdeswir karena fenomena alam semesta yang jarang sekali kutemui sebelumnya. Aku tak tahu apakah ini keberuntungan atau hanya kebetulan. Tapi
Cahaya lampu hemat energi yang cukup terang seolah memperjelas panorama alam semesta tersebut. Aku kelingak-kelinguk khawatir istriku datang tiba-tiba, lalu dengan segera berbalik dan menunggu di meja makan, menunggu mersuaku selesai mencuci. Sambil menunggu, sebisa mungkin aku berusaha menepis perasaan baik yang tiba-tiba timbul. Apalagi dia mersuaku, jadi tak seharusnya berpikir demikian. Di saat aku termenung memikirkannya, mendadak Bu Win tiba-tiba datang menyapaku. "Tumben pagi, Ton. Mau ke kantor ya?" Tanyanya yang memang jarang bahkan tak pernah mendapatiku bangun pagi. "Mau jogging, Bu. Diajak bapak-bapak pas ketemu di rumah Pak Kades kemarin," jawabku sambil memperhatikan beliau. "Ton, kok bengong?" ujarnya membuyarkan lamunanku. "Sudah ada Desi masih aja bengong gitu?" sambungnya tertawa. Iya Bu," sahutku menunduk. "Oh, semalam kamu kok nggak ngomong? Ibu belum bikin sarapan," sahutnya. "Gak perlu Bu, selesai jogging masih diajak kulineran di pasar," ujarku. "Lalu Desi gak kamu ajak sekalian?" Bu Win menanyakan istriku. "Enggak Bu, katanya ada janji sama temennya nanti siang," sahutku. "Ya udah kalau gitu ibu bikinin kopi ya," tawarnya. "Enggak usah Bu, Anton buru-buru," sahutku sambil beranjak menuju kamar mandi untuk menetralkan kembali pikiran baik tersebut. Sambil teringat dengan apa yang tadi kualami, dengan segera aku menyelesaikan urusanku dan setelahnya aku beranjak meletakkan baju di ember cucian di samping kamar mandi. Tapi lagi-lagi di ember tersebut aku menemukan barang yang kembali menyita perhatianku. Aku senyum-senyum sendiri berpikir siapa tahu kelak bisa kumanfaatkan untuk hal baik jika istriku pergi ke luar negeri lagi. "Ini kopinya Ton," ujar Bu Win saat aku selesai berdandan dan menuju meja makan. "Iya Bu, makasih," sahutku lalu kemudian meneguknya. Begitulah mersuaku, beliau sangat perhatian, bahkan melebihi istriku. Akhirnya setelah kopi habis, aku pun segera berpamitan pada ibu mertua serta istriku. Aku pun bergegas menemui bapak-bapak yang sudah berkumpul di rumah Pak Kadesku. Singkatnya, aku dan bapak-bapak tetangga bertemu di samping pos kamling. Rupanya, para peserta yang ikut tak hanya ada bapak-bapak saja, melainkan ibu-ibu pun juga banyak di sana. Setelah pesertanya lengkap, sebanyak 30 orang lebih, kami pun mulai start dari depan pos kamling. Masing-masing berjalan berkelompok-kelompok, bapak-bapak dengan bapak-bapak, begitu pula sebaliknya. Mungkin karena lama juga aku tak pernah jogging, rasanya malah capaian sendiri waktu di jalan. Beruntung ada salah satu bapak-bapak yang membagikan minuman sehingga sedikit bisa mengurangi rasa hausku. Dari sebagian peserta, mungkin sudah ada yang sampai di garis finish, sementara aku yang memang lebih santai berjalannya
maka agak lambat juga sampainya. Ton, tungguin ibu. Suara sapaan tiba-tiba mengagetkanku. Aku menoleh ke belakang. Rupanya ibu mertua ikut berjalan di belakang sendirian. Loh, ibu ikut juga? Tanyaku. Aku memperlambat langkahku hingga sejajar dengannya. Iya, daripada gak ada kerjaan di rumah. Aku mengganggu. Ton, gak usah ikuti mereka, nanti sampai juga. Sahutnya. Oh ya bu, di mana kok gak diajak sekalian? Aku menyakan istiku. Sudah ibu ajak tadi tapi gak mau, katanya ada janji sama temennya. Sahutnya. Aku mengangguk. Kami berjalan diselingi dengan candaan dan gurauan. Jujur saja aku masih kaget, Bu. Win tiba-tiba ikut jogging pagi, karena biasanya ia tak pernah mau untuk mengikuti acara-acara desa. Sambil ngobrol, sesekali aku menoleh ke arahnya. Dengan jersey dan kulot khas olahraga, beliau nampak swagger. Dari biasanya, bahkan jersey tersebut tak dapat menyembunyikan anugerah yang lebih dari yang kuasa. Istimu, bilangnya kapan balik ke Malaysia? Sepertinya dia gak kerasan lama-lama di rumah, buktinya sering pergi sama temennya. Anton dengar seminggu lagi, Bu. Memang gak cerita ke ibu? Tanyaku. Enggak tuh, kalau ibu tahu ngapain juga tanya ke kamu, ujarnya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong lumayan lo gajinya di sana, sambungnya. Ya begitulah Buk, tapi untuk apa gaji lumayan kalau masih belum ada suara anak-anak? Ibarat keroncong tanpa bunyi ukulele, kan Buk, sahutku. Sejenak ibu mertua terdiam. Ya benar juga, kalau dihitung-hitung kalian sudah nikah 2 tahun ya? Tanyanya yang kujawab dengan anggukan. Singkatnya, 1/4 jalan lagi, kami hampir tiba di garis finish. Namun mendadak cuaca menjadi gelap. Wah, mendung, akan hujan mungkin ya. Yuk, kita jalan cepat, ajak ibu mertua yang tiba-tiba menggandeng tanganku. Mula-mula gerimis. Bawa topi nggak hujan, nggak bawa topi hujan, gerutu ibu mertua. Mereka belok kemana kita sudah nggak tahu. Kita ngiup dulu aja di pos satpam itu. Ujarnya menunjuk pos satpam yang sepertinya sudah tak digunakan. Aku mengangguk. Sampai di teras pos satpam, bukannya hujan mereda malah makin deras saja. Sepatu futsalku dan sepatu ibu mertuaku pun basah oleh hujan tersebut. Saat itu, aku berusaha membuka pintu pos satpam, berharap bisa berteduh karena memang anginnya juga makin kencang. Beruntung pintu pun terbuka sehingga aku menyuruh ibu mertua ke dalam sementara aku berdiam diri di depan. Sini Ton, hujan di luar, ujarnya. Aku menoleh lalu beranjak ke dalam, namun ketika hendak duduk di sebelahnya, ruang istirahat satpam yang gelap menjadi terang oleh petir yang menyambar. Tapi yang ngebuatku kaget bukan suara petir tersebut, melainkan Bu Win yang serta-merta memelukku secara spontan. Walah rejeki, pikirku. Mendapati hal itu, entah kenapa niat mulia yang tadi pagi sempat kutepis kembali timbul. Apalagi cuaca memang sedang wadem-wademnya.
Mungkin karena terbawa suasana, tak sadar aku membalas sikap tersebut. Sesaat kemudian beliau menoleh dan terdiam, tapi aku justru memberinya sebuah sambutan. Namun di saat hendak memulai tugas negata mendadak ponsel Buin berdering dan dengan segera ia menjauh. Ibu di pos satpam, hujan. Kamu di mana Desember? Terdengar suara istriku di ponselnya. Ya sudah hati-hati, ibu bawa kunci kok. Ujar ibu mertua sebelum mengakhiri panggilan tersebut. Desi nggak pulang hari ini. Diajak temennya ke rumah saudaranya katanya, ujar Buin padaku. Aku tersenyum. Lalu gimana bu? Apanya yang gimana? Tanyanya sambil tersenyum lalu mencubitku. Seolah tahu maksudku, Buin menyambut kembali tugas mulia Antartika. Hujan semakin deras terdengar. Bahkan petir pun beberapa kali menyambar, namun aku tak peduli akan hal itu. Yang ada di benakku hanya satu, yaitu menyarankan solusi dari permasalahan yang dialami ibu mertuaku. Begitupun sebaliknya. Bahkan ketika Buin menyiapkan kabinet negara dengan antusias, aku memberi perhatian lainnya. Lantunan syair Melayu serta nada dering terdengar kala itu. Rupanya, Buin begitu ceria, begitu pula denganku. Maafin Anton ya Bu. Seharusnya Anton tidak menyarankan solusi masalah seperti ini, ujarku di sela-sela perjalanan udara. Ibu ngerti kok Ton, sebenarnya ibu juga yang salah, ujarnya membuatku heran. Salah kenapa Bu? Tanyaku. Ibu salah sayang sama kamu, ujarnya. Aku kaget. Rupanya selama ini Buin menyimpan perasaan lain padaku, meski sejujurnya aku pun sama demikian juga. Ibu harap ini yang pertama dan terakhir ya, ujarnya. Ucapan itu seperti tamparan bagiku. Entah kenapa rasa sesal tiba-tiba datang mengingat istriku. Namun jika dipikir lagi, salah sendiri pergi ke luar negeri meski dengan alasan ekonomi. Singkatnya, kira-kira jam 5 sore, nampak hujan sudah mereda. Akhirnya baik aku dan ibu mertua memutuskan untuk pulang saat itu juga. Kami berjalan sedikit terburu-buru dan tak banyak bicara mengingat hari juga cukup gelap juga. Sesampainya di rumah, rupanya benar istriku belum pulang dari rumah temannya dan kemungkinan esok pulangnya. Hari itu menjadi hari berkesan, namun juga menjadi hari paling bersalah bagiku. Aku tak tahu bagaimana nasib rumah tanggaku selanjutnya. Namun, yang pasti aku berusaha sebisa mungkin untuk tak menguyanginya. Selesai. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.